Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak kisah tentang Bu Guru Kurniati yang menginspirasi. Di sebuah desa yang tenang hiduplah seorang guru Al-Quran yang penuh semangat bernama Ibu Kurniati. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menyinari bumi, Ibu Kurniati sudah bersiap-siap. Ia akan mengambil sepedanya, sepeda tua poligon sira yang setia menemaninya mengarungi jalanan desa. Tanpa kenal lelah, Ibu Kurniati mengayuh sepedanya dari rumah ke rumah, dari satu surau ke surau lainnya. Tujuannya satu, mengajar anak-anak desa membaca dan memahami Al-Quran. Meski jalanan berdebu dan terkadang menanjak, semangat Ibu Kurniati tak pernah pudar. Senyumnya selalu merekah, menyambut anak-anak yang telah menunggunya. Di setiap pertemuan, Ibu Kurniati tidak hanya mengajarkan huruf dan tajwid. Ia juga menanamkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan semangat untuk selalu berbuat baik. Ia menceritakan kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran, membuat anak-anak semakin cinta kepada kitab suci mereka. Kisah Ibu Kurniati bukan hanya tentang mengajar, tapi juga tentang dedikasi, kesabaran, dan cinta tanpa batas. Ia adalah teladan bagi semua orang, bukti bahwa dengan semangat dan ketulusan, kita bisa menggapai impian dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kabar tentang kebaikan Ibu Kurniati menyebar ke seluruh desa. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun merasa terinspirasi olehnya. Mereka melihat bagaimana Ibu Kurniati tidak pernah mengeluh, selalu tersenyum, dan dengan sabar membimbing mereka yang ingin belajar. Suatu hari, datanglah seorang anak laki-laki bernama Husaini. Ia dikenal sebagai anak yang nakal dan sulit diatur. Ibu Kurniati dengan sabar mendekati Ahmad, mengajaknya bermain, dan perlahan-lahan mengajarkan Husaini membaca Al-Quran. Awalnya, Husaini menolak dan seringkali membuat ulah. Namun, Ibu Kurniati tidak pernah menyerah. Ia terus memberikan perhatian, kasih sayang, dan contoh yang baik. Dengan kesabaran dan ketulusan Ibu Kurniati, hati Ahmad mulai luluh. Ia mulai mendengarkan nasihat Ibu Kurniati, belajar dengan tekun, dan akhirnya berubah menjadi anak yang baik dan saleh. Husaini pun menjadi salah satu murid kesayangan Ibu Kurniati. Kisah Ibu Kurniati dan Husaini menjadi bukti nyata bahwa kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan mampu mengubah segalanya. Ibu Kurniati terus mengajar, menginspirasi, dan menyebarkan kebaikan di desa tersebut. Beliau adalah teladan bagi semua orang, bahwa dengan semangat dan dedikasi, kita bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Bagaimana menurut Anda tentang kelanjutan kisah ini? Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui atau diskusikan? Di tengah hiruk-pikuknya hari, Ibu Kurniati tersenyum melihat tingkah laku murid-muridnya. Ada yang sedang asyik membaca buku, ada yang sibuk menggambar, dan ada pula yang sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Ia teringat kembali pada tujuannya menjadi seorang guru, yaitu untuk memberikan ilmu dan membimbing anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik. Ia merasa bahagia melihat perkembangan murid-muridnya dari hari ke hari. Namun, di balik senyumnya, ada sedikit kekhawatiran. Ia khawatir tentang masa depan anak-anak didiknya. Ia ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Setiap malam, Ibu Kurniati selalu berdoa untuk murid-muridnya. Ia berharap mereka selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Bagaimana kelanjutan kisah Ibu Kurniati yang ingin Anda ketahui? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang tantangan yang dihadapinya, atau mungkin tentang bagaimana ia mengatasi kekhawatirannya? Baiklah, mari kita lanjutkan kisah Ibu Kurniati dengan fokus pada tantangan dan kekhawatirannya. Ibu Kurniati menyadari bahwa dunia pendidikan terus berubah. Kurikulum baru, teknologi canggih, dan berbagai tuntutan lainnya menjadi tantangan tersendiri. Ia merasa perlu terus belajar dan beradaptasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Kekhawatiran terbesar Ibu Kurniati adalah tentang kesenjangan pendidikan. Ia melihat beberapa muridnya yang berasal dari keluarga kurang mampu kesulitan mendapatkan akses terhadap fasilitas belajar yang memadai. Hal ini membuatnya sedih,
karena ia ingin semua muridnya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Selain itu, Ibu Kurniati juga khawatir tentang pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Ia seringkali mendengar berita tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Ia ingin melindungi murid-muridnya dari hal-hal tersebut dan membimbing mereka agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Namun, Ibu Kurniati tidak menyerah pada tantangan dan kekhawatirannya. Ia selalu berusaha mencari solusi terbaik. Ia aktif mengikuti pelatihan guru, berdiskusi dengan rekan-rekannya, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Ia juga berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif di kelas. Ia menggunakan metode pengajaran yang kreatif, memanfaatkan teknologi, dan memberikan perhatian khusus kepada setiap muridnya. Bagaimana Ibu Kurniati mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Apakah ia berhasil mengatasi kekhawatirannya? Mari kita lanjutkan kisahnya. Baiklah, mari kita lanjutkan kisah Ibu Kurniati dengan fokus pada tantangan dan kekhawatirannya. Ibu Kurniati menyadari bahwa dunia pendidikan terus berubah. Kurikulum baru, teknologi canggih, dan berbagai tuntutan lainnya menjadi tantangan tersendiri. Ia merasa perlu terus belajar dan beradaptasi agar dapat memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Kekhawatiran terbesar Ibu Kurniati adalah tentang kesenjangan pendidikan. Ia melihat beberapa muridnya yang berasal dari keluarga kurang mampu kesulitan mendapatkan akses terhadap fasilitas belajar yang memadai. Hal ini membuatnya sedih, karena ia ingin semua muridnya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita mereka. Selain itu, Ibu Kurniati juga khawatir tentang pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Ia seringkali mendengar berita tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Ia ingin melindungi murid-muridnya dari hal-hal tersebut, dan membimbing mereka agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Namun, Ibu Kurniati tidak menyerah pada tantangan dan kekhawatirannya. Ia selalu berusaha mencari solusi terbaik. Ia aktif mengikuti pelatihan guru, berdiskusi dengan rekan-rekannya, dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Ia juga berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif di kelas. Ia menggunakan metode pengajaran yang kreatif, memanfaatkan teknologi, dan memberikan perhatian khusus kepada setiap muridnya. Bagaimana Ibu Kurniati mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Apakah ia berhasil mengatasi kekhawatirannya? Inilah kata-kata untuk menghargai jasa dan ketulusan. Terima kasih, Ustaz-Ustazah, atas kesabaranmu yang tak terbatas dalam membimbing kami. Jasamu tidak akan pernah kami lupakan, engkau adalah pelita yang menerangi jalan kami. Ketulusanmu mengajar adalah teladan terbaik bagi kami. Setiap ayat yang engkau ajarkan menuntun kami pada kebenaran. Kata-kata untuk menginspirasi dan memotivasi. Teruslah bersemangat dalam mendidik generasi Qurani, karena jasamu akan selalu dikenang. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Semoga setiap ilmu yang engkau ajarkan menjadi amal jariyah yang tak terputus. Kami bersyukur memiliki guru seperti engkau yang membuka hati kami terhadap keindahan Al-Quran. Kata-kata yang menunjukkan dampak positif. Pak Guru, engkau telah membantu anak kami mengenal lebih erat Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah mengajarkan ilmu berkualitas untuk dunia dan akhirat. Murid akan lupa materi, tetapi tidak akan lupa gurunya. Karena kenangan pun seorang ada aja juga. Di YouTube tuh orang kalau mencari banyak, kamu di Facebook tuh kan, alih mencarinya. Cari di videonya penampakan putri julung-julung. Lain judul video pun ulun nah. Lain video ulahan ulun. Penampakan putri julung-julung. Karena ada aja keluar videonya, situ ada ngaran channel ulun Tamjid ya. Klik, nah keluar lagi video yang lain. Bukan berbagi tulis. Itu akan. Kenapa Pak? Penampakan video julung-julung. Putri
putri julung-julung. Iya. Sambutnya nyampein kamu ya. Di bawahnya banyak. Tak ke bawah kamu mencari sama putri julung-julung di atas andaknya. Ikannya gitu. Tahuan.